Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Fa idza tatahhara min al-akdar wa khala'a ribgatal aghyar qama bi mahdhil dhillati wal inkisar li haibatil malikil qahhar wa 'izzatil azizil jabbar fayakhda'u li sultanil jalal wa yulahidu ma'shuqal jamal wa yatadarra'u bid du'a wal ibtihal bit tasbit baina yaday al kabiril muta'al. Setelah kita mengetahui di pertemuan sebelumnya bahwasanya salat itu adalah ruh daripada segala amal perbuatan kebaikan, sehingga saking pentingnya salat tersebut dan dia menjadi rating pertama di dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas, kata beliau, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati shalah. Awal daripada yang dihisab kelak seorang hamba pada hari kiamat yaitu adalah as-shalah, salat. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau seandainya salat itu bagus, maka seluruh amalnya juga menjadi bagus. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau seandainya rusak salatnya tersebut, maka seluruh amalnya juga rusak, dalam artian amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, atau sulit sekali amal lain itu menggantikan daripada posisi salat tersebut. Karena seperti yang kita terangkan di pertemuan sebelumnya, kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan semaunya kita. Bagaikan kita bekerja di suatu perusahaan, maka kita harus mengikuti peraturan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Kalau seandainya kita ditugaskan untuk merapikan dokumen, maka rapikanlah dokumen yang diinginkan oleh pemimpin perusahaan. Kalau kita dijadikan menjadi cleaning service, nang bersih, maka berasihi gawian nang kita disuruh membersihkan di sana. Kalau kita disuruh membawa armada atau bagian logistik yang membawa barang kemana-mana, ya udah kita kerjakan apa yang diperintah dan disuruh dan diinginkan oleh pemilik perusahaan. Bahkan kalau seandainya ada beberapa angkutan yang ada angkutan peribahasanya semen, ada angkutan batu bekros, ada angkutan sawit peribahasanya. Jadi akhirnya ujar bos, minggu inilah angkutan bekros misalkan, atau ujar bos, minggu inilah artinya angkutan sawit misalkan. Amunnya angkutan bekros lawan angkutan semen kena-kena kan kada apa juga. Yang penting artinya bekros minggu ini harus tuntung sebenarnya. Akhirnya supir ini sehari aja tuntungnya mengangkut semen lawan bekros sawit di dunia dalamnya. Sehingga setelah seminggu ujar bos, nah betul sawit kerja diangkut-angkut. Artinya ujar nang bangkut tadi ulun kadang 7 sawit itu lenggar artinya. Amunnya semen artinya bekros tuh ada lenggar di bawah. Ujur aja barat artinya cuma ada lenggar. Awalnya sawitnya artinya rasa menderudup dada membawa. Artinya jar bos, nang ampun gawian ini aku kahikam gak? Kenapa ya? Menjadi matur
Artinya bos saya ulun ini ketujuh begawi, nang ulun ketujui, nang karena ulun ketujui ya, kan ulun gawi. Jadi jeneng bos terpaling kayaknya. Baik ikam nang jadi bos, aku nang jadi apa ngarannya? Jadi anak buah ikam. Karena nang ngaran orang begawi kayak orang, nang ngaran pegawai nih, itu harus maumpati siapa nang memiliki perusahaan atau siapa nang memperkerjakan. Walaupun itu karena diketujuinya. Peribahasanya tuh, kita dulu artinya gawian, alhamdulillah nyaman benar. Artinya memberasihi map nang di kantor. Timbul artinya turun jabatan memberasihi sampah. Akhirnya ada begawinya. Kenapa artinya? Karena kada ketujuan artinya begawi itu rigat artinya. Maka nang ngaran bos dan perusahaan nang memilih perusahaan inyalah nang paling pantas dan paling pas untuk mengatur, bukan kita. Dalam artian begitulah ketika kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah nang zaman-zaman ini rame orang apa jadinya? Artinya ulun kada menggawi nang ini karena artinya this is not my passion. Artinya karena ini lain gawian ulun, lain passion ulun, lain nang ulun ketujui. Artinya ulun namanya begawi artinya nang ulun ketujui aja. Karena ada itu istilah itu. Kalau kita sudah begawi di suatu tempat, maka umpatilah daripada aturan bagaimana yang diatur di dalam suatu tempat itu. Karena ada istilah, oh this is my passion, this is not my passion. Karena ini passion ulun, ini lain passion ulun. Karena ada istilah nang itu. Maka umpati daripada apa nang sudah diatur orang. Begitulah ibadah ini. Jangan kita kisahnya artinya ulun namanya sembahyang rasa barat pang hati. Amunnya puasanya rasa barat pang menggawi. Nang ulun ketujui artinya berzikir. Nang ulun ketujui artinya ma'rifat. Nang ulun ketujui artinya nang bengkajian pendatang malam artinya. Nang ulun ketujui artinya kajian-kajian nang sehingga artinya mendekatkan diri ulun dengan Allah Ta'ala, rasanya hampir benar. Nang mengingatakan ulun di setiap gerak-gerik ulun. Adapun artinya nang kayak sembahyang nanane, artinya ulun bedanya kada. This is not my passion artinya. Lain passion ulun artinya. Ulun kada ketujuan nang kayak itu. Maka pertanyaannya, sang pencipta siapa? Nang diciptakan siapa? Nang kayak sang pemilik perusahaan siapa? Nang pegawai siapa? Maka kalau kita mengaku benar-benar adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita sebagai hamba mengikuti perintah dan aturan yang diatur oleh sang pencipta. Maka itu maka sudah bersaksi artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi artinya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sungguh beliau itu adalah utusan Allah SWT. Berarti apa? Ketika bersaksi tersebut dia telah mengakui dia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dia adalah hambanya Allah Ta'ala. Yang namanya hamba, yang namanya ciptaan, yang namanya orang bekerja di suatu perusahaan, maka dia harus mengikuti daripada perintah siapa yang menciptakan, siapa yang menjadikan dia sebagai hamba, dan bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Amunnya tuh keinginannya artinya kada sesuai dengan perintah, maka walaupun inya kada ketujuh, bukan keinginannya, yang namanya seorang hamba harus yakhda' li sultani jalalillah subhanahu wa ta'ala, harus menunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaran seorang hamba. Kalau seandainya tuh artinya aku ini adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, aku yang paling makrifat Allah Ta'ala, tapi kada masih Allah Ta'ala, sesungguhnya dia tidak tahu sesungguhnya bagaimana zat yang maha pengasih dan penyayang tersebut, zat yang maha kuasa itu. Berartinya sama aja kada tahu Allah Ta'ala dan kada tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Kada usah jauh-jauh lah, kita aja lawan anak ya Allah, lawan anak nih.
Kita itu kadang mempunyai cita-cita tersendiri kesan anak kita. Artinya anak ulun ini hendak jadi insinyur. Anak ulun ini artinya hendak jadi orang alim. Nah, anak ulun ini artinya hendak jadi doktor artinya. Maka amunnya anak tuh dasar sayang lawan kuitan, napa nang jer kuitan tuh digawinya. Karena amunnya toh kuitan toh lah peribahasanya hendak menjadikan anaknya jadi orang alim. Biar napa aja gelar nang diraih oleh anak itu, napa aja gawian nang sudah diraih dan dicapai oleh anak itu tidak bisa menutupi kekecewaan kuitan itu. Kalau bang modelnya nang kuitan nih anak nih jadi anak orang alim, hendak jadi orang soleh, sekalinya nang anaknya artinya bedanya lain passion ulun artinya belajar ini passion ulun ini artinya membongkari baut-baut artinya jadi monter artinya jadi engineer artinya amunnya bedah kita artinya lain passion ulun walaupun inya menjadi kepala montir satu jagat raya bahasanya itu tidak bisa menutupi kekecewaan kuitan ketika kuitan dari hendak itu hanya anak lawan kuitan aja. Ini kira-kira anak kuitan aja tahu deh. Ketika anaknya hendak jadi apa, sekalinya anak tadi kada sesuai lawan keinginannya, maka kita katakan bahwasanya nang kayak apa aja cita-cita atau pekerjaan nang inya capai nang inya raih itu tidak bisa membahagiakan benar-benar daripada kuitannya. Lu banyak ketemu orang kayak itu, banyak ketemu. Nang kuitan hendak nang kayak ini artinya sekalinya anak malah nang kayak ini. Maka kuitan tadi sakit hati, sedih. Anak nang kuitan biasanya hendak anak itu mau hadir majelis ta'lim, biasanya duduk bujur-bujur. Ini abut anaknya, hanya duduk di majelis enggak mengikuti HP. Nah, scroll ini, guru kemana, inya kemana? Guru kemana, inya kemana? Gurunya di asam-asam, inya di Amerika sana. Malah nang kuitan sedih melihat anak, ya Allah, ya kenapa anakku nang ini? Padahal jalannya sahabat satu mat duduk sabar satu mat. Waktu tuh ada 24 jam. Majelis terus seminggu sekali, terus sebulan sekali. Yaitu inya kadang mengikuti apa nang ujar kuitan tuh sedih tuh kuitan tuh melihat anak nang itu tuh. Maka bagi orang nang bujur-bujur sayang lawan kuitan, bagi orang-orang yang mengenal betul-betul bagaimana kuitan nang dikehendaki kuitan, maka inya akan melakukan daripada apa nang dikehendaki oleh kuitan itu. Nah, sedangkan kita seberataan ini makhluk kadeda nang tahunya napa nang dikehendaki oleh Allah Taala nih? Apa nang diinginkan oleh Allah Taala? Apa yang disukai oleh Allah Taala kada tahu kita. Sampai kapan? Sampai datang para anbiya, para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka ini mengkabarkan tentang ketauhidan, kemakrifatan, keimanan kepada Allah taala dan lagi mengkabarkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelasailah inilah. Maka pada hakikatnya para anbiya dan para rasul tersebut mereka membawa daripada apa yang betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang betul-betul disukai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Kalau kita hendak membikin Allah taala senang, membikin Allah taala cinta, melewati jalur lain tidak sesuai yang diarahkan oleh para anbiya dan rasul, maka sama aja lawan kita mengedepankan ego kita ketimbang apa yang diinginkan oleh yang menciptakan kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita resapi. Ini kada abun napa nang dia butakan? Artinya artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu amunnya kada batalkan kada sah talqin ikam lagi kan syahadat ikam. Itu nang dia butakan. Memadahkan syahadat orang kada bujur kan. Harus batalkan dulu, harus sekali batalkan bayar sekalinya. Maka ketujuh benar membatalkan tuh punya nang datang ke binian. Nang tuan guru nih. Artinya harus bersalaman begacak dulu tangan, bujur-bujur kayak itu.
Hanya artinya diterima artinya talqin nikah. Ibu-ibu lah amunnya ada tuan guru nang kayak ini jangan hakun kemudian dustainya aja. Tuh tuannya ada dukun cabul, ada tuan guru cabul. Tuh tuan guru cabul. Jangan hakun kemudian ada jape-japenya kena. Artinya jangan ada lakian lah. Hubungan kebinian aja sebenarnya apalagi nomor sampai nang kayak itu. Ini banyak kok ini sudah. Kejadian nang kayak ini di mana-mana. Pimpinan pondok pesantren ya. Bisi santri banyak, tuan guru mengaji ya. Kenapa? Sekalinya ada tuan guru cabul. Banyak benar korbannya nang kayak itu. Kenapa gara-garanya? Gara-garanya inya kadang memegang teguh daripada syariat. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, seandainya tuh ada jarum atau paku yang besar, intinya sesuatu yang besar besi itu ditusukkan ke kepalaku atau ditusukkan dari telingaku sehingga tembus ke sebelahnya, itu lebih aku sukai ketimbang bersentuhan secara langsung dengan perempuan yang bukan mahram. Ini Rasulullah SAW. Siapa yang kita umpati? Siapa yang kita umpati? Ini adalah utusan Allah Ta'ala yang betul-betul tahu bagaimana kehendak Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan bahwasanya Jersidin, kalau seandainya dipilih antara tangan aku bersentuhan lawan perempuan ajnabiyah, lawan ditusuk kepala aku lawan apa namanya? Lawan besi. Niscaya aku lebih memilih kepala dicatok, dipukul, ditusuk lawan besi ketimbang bersentuhan lawan perempuan yang ajnabiyah. Ini Rasulullah. Ini orang yang tahu bujur-bujur kehendak Allah Ta'ala nih. Disalahinya. Kenapa artinya? Oh karena artinya lain. Aku ini artinya lain bang orangnya. Aku ini kadang nang benafsu nang kayak orang, kadang nafsu nang kayak orang. Ujar deh. Aku ini bisa mengendalikan syahwatku. Bobuhan Fuqaha menyebutkan bukannya masalah syahwat, tapi ada istilah madhinnatus syahwah. Itu biasanya menyebabkan orang bersyahwat tanpa memandang ini orang ada syahwat kah kada kah. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala ujar sidin, kalau seandainya nih ada bebinian tuha sudah lelakian nih artinya hendak bersalaman aja lawan orang tua nih sebagai penghormatan. Nah kayak apa tetap aja haram? Maka jar Imam Syafi'i tetap haram. Kenapa? Likulli syai'in sagit lagit. Setiap sesuatu yang terjatuh pasti ada yang memuaknya. Mbak, pian nang kayak apa aja? Nang gugur tuh. Duit kan? Artinya aku kan tertarik kan duit. Ada duit ke gugur bisa jatuh tuh. Ini duit banyak nih yang menjatuh deh. Karena duitnya. Jangankan duit, bekas botol aquaninya nih. Bekas kertas saja, carikan kertas, bekas kantongan plastik aja diandak di tempatnya, sudah di tempat sampah, yaitu banyak aja nama mumutnya. Dalam artian setiap sesuatu yang terjatuh, setiap sesuatu apapun mau berharga atau ada aja yang terjatuh. Oleh karena itulah kita sebisa mungkin menjauhi daripada tempat-tempat yang menyebabkan daripada terjatuhnya kita kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka kalau kita memang benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah daripada apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala melalui narasumber yang terpercaya, yaitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu menyuruh orang betalkin. Padahal para fuqaha sudah beberapa abad yang lampau sudah menjelaskan bahwasanya kalau orang terlahir dari keluarga muslimin, walaupun mama abahnya itu orang kafir, tapi artinya ada nenek moyangnya satu aja orang muslim, maka anak tersebut ketika terlahir langsung muslim sudah otomatis. Kada perlu bersyahadat lagi. Nang perlu bersyahadat itu apabila orang itu kafir asli, dalam artian kuitannya orang kafir, terus naik ke atas sampai ke nenek moyang karena muslimin, maka ini nang perlu syahadat. Kalau hubungan kita ini nyata benar sudah, jangankan nenek moyang, kuitan alhamdulillah, muslimin, muslimat sebenarnya
maka kada perlu lagi daripada bersyahadat. Ada lagi nang aneh lagi apa? Artinya nang kayak baik artinya bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Amunnya kada melihat kalau nanti saksi ya kan. Ujarnya. Akhirnya ia mengeluarkan daripada kaidah. Artinya setiap sesuatu nang ada itu harus terlihat. Nang mau umpati ihi aja. Ihi aja. Nya dasar orang-orang kayak itu ketujuh majelis-majelis nang orang ihi aja juga. Sampai naik oh iya nih pas bener nih. Cocok banget aku nih. Seliur nih saurat kira aku nih. Artinya umumnya setiap sesuatu nang ada ini harus terlihat. Ayo lihat nak kacamata apa namanya kipas angin ada terlihat nah. Amunnya ada tuh artinya harus terlihat nah. Musalla artinya. Nah kayak pegang bersaksi Allah Taala ada. Maka kada melihat ujarnya. Enggak mana kayak Pak? Oh artinya Allah Taala menciptakan Nabi Muhammad dari situ nur artinya tercipta sampai kepada buah manusia ini. Maka tahu kan hakikatnya Allah Taala itu wujudnya di mana? Iya kita ini. Karena kita ini dari nur Nabi Muhammad dari nur Allah Ta'ala artinya. Maka kita ya Nabi Muhammad ya Allah Ta'ala ya Muhammad ya kita. Nah iya kan. Maka artinya saksikan bahwasanya nina Tuhan lah. Nina seberatan yang ada ini Tuhan. Nah ini tahu lah biarlah. Ini kalau istilah orang kita Banjar itu ngarannya maranyau. Nggih. Ada lagi istilah lain. Orang kita Banjar itu menyamar apa? Mangaradau. Itu sama itu maranya orang mangaradau. Nah ini ingatlah wan biarlah. Setiap kaidah itu ada ngarannya torot, ada akes, ada mantuk, ada mafhum. Ada dasar ungkapan, ada pemahaman daripada ungkapan itu. Ujarnya nanti ini. Nangaran sesuatu ada itu harus terlihat. Itu ungkapan itu salah. Karena apa? Karena kalau kita katakan bahwasanya setiap sesuatu yang ada harus terlihat, adalah di sini Rasulullah melihat barzakh, alam barzakh. Ada sesuatu yang melihat lah di sini lah. Karena Rasulullah melihat alam barzakh di sini. Kalau kita katakan bahwasanya setiap sesuatu yang terlihat, sesuatu yang ada harus terlihat, maka keimanan kita tentang alam barzakh dan sahnya. Sedangkan di antara rukun iman, yaitulah kita harus mempercayai tentang hari akhirat. Amunnya kita kadang mempercayai tentang hari akhirat, mengingkari walaupun kita sembahyang, kita puasa, kita bersyahadat, tapi kita mendustakan adanya alam barzakh, mendustakan adanya surga neraka. Maka sudah terlihat nih. Maka iman kita itu tertolak karena rukun iman itu ada 6. Di antaranya itulah beriman dengan hari akhirat. Di antara hari akhirat itulah barzakh, mahsyar dan lain sebagainya. Ada yang melihatlah. Kalau seandainya setiap sesuatu yang terlihat, sesuatu yang ada harus terlihat, maka kita katakan berarti barzakh adalah karena ada yang melihat. Jelas saya ini lah. Nah, apa lagi? Ini beberapa contoh kalau diberikan. Lapar. Semua melihat lapar bukan biar lah. Haus lah melihat haus lah. Ada semua melihat haus lah apa? Tapi adakah kededakah pertanyaannya? Adakah kededakah? Ada. Nangaran haus lah lapar tuh ada. Cuma terlihatkah kededakah? Kada terlihat berarti sama aja madahakan amunnya orang tuh. Aku lapar kan jadi. Kenapa? Mana buktinya kelaparan? Aku nak melihat kelaparan. Habis kan mati kelaparan muninya nama wasit. Artinya ulun hendak makan bos saya nah. Nang lain kan aku makannya kecualinya. Artinya jadinya aku naik makannya cuma buktinya kan dulu lapar ikam tuh. Mana artinya buktinya? Lihat akan aku karena artinya setiap nang ada itu harus terlihat. Jadi saya kalau itu mau tuh. Sebenarnya inya itu seperti yang ulun sebutkan mengaradau atau meranyau atau bisa juga inya belajar bahari cuma sepanggal sehingga terbolak-balik nang bujur itu nang kayak ini. Setiap nang terlihat dengan kasat mata itu ada, tapi tidak semua sesuatu nang tidak terlihat kasat mata itu tidak ada. Itu nang bujur. Jelas saya lah. Ini belum berikan contoh lah. Setiap nang kelihatan kasat mata itu pasti ada. Oh pasti sudah ada tuh. Nah
Ini kelihatan dengan kasat matanya. Namun tidak semua yang tidak terlihat dengan kasat mata itu kedada. Jelas saya kira. Tidak semua yang tidak terlihat dengan kasat mata itu tidak ada. Contohnya lapar, haus, barzakh, hari akhirat. Ini sebenarnya tidak terlihat dengan kasat mata. Namun itu sebenarnya ada, bukan tidak ada. Makanya tidak semua yang tidak terlihat dengan kasat mata itu tidak ada. Tapi amun yang sudah kelihatan dengan kasat mata itu pasti ada. Jelas saya kira. Cuma namun dengar ini kadang aja. Lalu pena ya, artinya menyebut saksi itu harus gitu dong, kadarnya kada sampai syahadatnya lagi. Nah, maka kita katakan ini hanya contohkan apa tadi? Kisah lapar, kisah alam barzakh. Ini semua adalah makhluknya Allah Ta'ala. Banyak daripada makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang tidak terlihat kasat mata namun ada. Apalagi contohkanlah mimpi. Suah melihatlah lawan kasat mata kan. Kalau seandainya orang berada nasuhnya bermimpi, ada orang berkisah orang tadi artinya datang ke Makkah, artinya itu artinya tawaf ini dan sebagainya. Rami benar. Bapak ini sampai mana? Sampai ke sudah pulang ke kampung sudah. Malam tadi di mimpi. Di mana melihat artinya? Di mimpi. Ujar nang kawan nang suah melihat mimpi nih. Bah dusta aja gimana? Dusta aja. Bujuran aku tuh mimpi ujar nang kawan. Dusta aja tuh. Amunnya dasar bujur ada mimpi, buktikan mimpi itu dengan kasat mata. Adanya kan apa? Karena mimpi adalah sesuatu yang ada, namun tidak terlihat dengan kasat mata. Ini sebenarnya hanya makhluknya Allah Taala. Nanti apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan daripada sebenarnya? Maka keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sebagai gambaran yang ulun terangkan beberapa daripada contoh sebelumnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti ianya kada faham tentang masalah kaidah Tarat dan Akas. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya jersidin, kalau orang hendak membahas ilmu tauhid, hendaknya mendalami dulu ilmu filsafat, dulu ilmu kalam, ilmu daripada ilmu mantiq. Amunnya kata yang salah-salah. Karena apa? Ini menyebutkan kaidah, sekalinya mengambil kebalikannya aja, sekali dibolak-balik kada pas sekalinya. Itu sebenarnya merdud tidak diterima oleh para ulama. Wahada. Jadi saya kira maka hakikat daripada pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah keterbatasannya kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala kecuali melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narasumber yang terpercaya. Ketika kita mengingkari tentang misalnya sembahyang, puasa, alam barzakh dan lain sebagainya, sama saja kita mendustakan Nabi Muhammad. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Orang bah mengadakan artinya kada penting sembahyang. Sembahyang itu kada wajib. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengungkapkan arkanul Islam khamsah 5 di antaranya sembahyang, puasa. Inya mengingkari sama inya menyambat nang ini. Sama dengan apa? Adalah Muhammad itu berdusta. Rambutinya aja. Amun yang mendustakan Nabi Muhammad sama aja lawan mengatakan Allah telah mendukung orang yang berdusta. Ayo. Ini kada gampang ini. Ini pengungkapan yang sangat berbahaya. Walaupun secara zahirnya bisa jadi olah bahan lelucuan nantinya. Makanya oleh karena itulah bobohan ulama sangat keras tentang masalah ini. Ayo bayangkan Rasulullah SAW membicarakan kepada kita tentang pentingnya sholat, sampai-sampai amunnya sholat kita berantakan karena diterima daripada amal baik kita malah menyepelekan. Maka sama saja kita menyepelekan daripada apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Maka sebagai hamba yang benar-benar mengakui bahwasanya dia hamba, maka ikutilah daripada arahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengetahui daripada Allah. Makanya oleh karena itulah makhluk yang paling mulia wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'an syigagi. Sepaling afdal makhluk yaitulah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ragu kita. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad SAW lah yang membawa semua kabar dari Allah SWT. Mungkin bubuhan kita ini tidak percaya dengan nabi-nabi sebelumnya, 24 nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu, kecuali dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo tahulah buat kita Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan lain sebagainya. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, ayo adakah yang tahu dengan Allah SWT dan apa yang diinginkan oleh Allah SWT? Kalau bukan dengan wasitah Nabi Muhammad SAW. Ayo adakah yang tahu di antara kita tentang alam barzakh, hari kiamat, tentang penimbangan amal dan lain sebagainya? Tidak ada yang tahu kecuali dengan wasitah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kadar baik dan buruk kecuali itu berasal daripada Allah Ta'ala, kecuali semuanya biwasitah dan perantara Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itulah, inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah narasumber yang terpercaya, tidak pernah berbohong, yang benar-benar membawa kabar wahyu dari Allah Ta'ala, maka apapun daripada ungkapan Nabi Muhammad SAW, ikutilah daripada ungkapan tersebut. Di antaranya itulah yang beliau bawa. Di antaranya itulah apa? Sembahyang dan lain sebagainya. Makanya sampai-sampai ini muallif rahimahullah taala sidin membikin karya khusus tentang masalah sembahyang, karena saking pentingnya daripada sembahyang. Karena salat itu justru ruhul amal, itu adalah ruh daripada segala amal yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah la khaira fi dinin la salata fi, dan lain sebagainya. Sampai-sampai Al-Imam Sabit Al-Bunani mengatakan, Allahumma in kunta a'taita hadana as-salah fi qabri fa'atina fi qabri, dan lain sebagainya. Daripada para ulama, para salihin yang mengetahui daripada fadilat daripada sembahyang ini, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai ampunnya kawarnya di barzakh kena sembahyang. Karena banyak daripada para anbiya dan diberikan karunia oleh Allah Taala untuk bisa sembahyang di dalam kabarnya. Di antaranya Nabi Allah Musa alaihissalam, seketika malam Isra Mi'raj Rasulullah sedang lagi sembahyang di dalam kuburnya, maka Syekh Sabit Al-Bunani sedang meminta doa itu dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha rahimahumullah Subhanahu wa taala rahmatal abrar. Nah, kalau kita sudah tahu pentingnya daripada sembahyang ini, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, miftahus salati at-tahur. Kunci daripada sembahyang itu adalah bersuci. Itu kuncinya tuh. Dalam artian kita sembahyang, ampunnya bersuci kita kada benar, maka bisa saja sembahyang kita tadi ditolak. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah pada suatu hari melawati daripada sebuah kuburan yang mana orangnya diadab. Akhirnya Rasulullah SAW membawakan daripada jaridatun nakhl atau potongan serpihan daripada kurma yang masih basah itu, dianak di atasnya. Maka artinya pohon itu akan bertasbih sehingga Allah Ta'ala mengampuni daripada orang yang berada di dalamnya itu. Gara-garanya apa artinya? Gara-gara orang itu lam yatanazzah anil baul. Ketika bekamih itu kada betiis bujur-bujur. Bekamih barang aja. Mbak bekamih kada betiis ditiis sangat bujur-bujur. Akhirnya apa? Inya habis itu wudu ada keluar. Misalnya kamihnya, maka kita katakan bahwasanya apa? Batal wudunya. Makanya itulah pentingnya daripada at-taharah ini, bersuci ini. Makanya oleh karena itulah bubuhan fuqaha saking pentingnya membahas tentang taharah ini, tentang bersuci nih. Mereka sebelum bab salat itu menerangkan tentang taharah dengan macam-macamnya. Bagaimana taharah anil hadas, bagaimana taharah anil khabas. Nanti apa kita mensucikan diri daripada hadas yang kecil ataupun hadas besar, ataupun khabas, najis. Ada yang mutawassithah, ada yang mukhaffafah, ada yang mughallazah. Semua itu diterangkan secara panjang lebar oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih. Jadi saya kena inilah. Nah, maka kita hendaknya jersidin ketika sudah mulai bersiap-siap untuk sholat, maka kita pun mulai bersuci. Amunnya sudah bersuci, fa idza tatahhara minal akdar. Apabila kita telah bersuci daripada akdar. Beberapa ulama menyebutkan pensucian itu
Ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Hissiyah apa aja orang tuh toharah secara panca indera, yaitu adalah an-najasa wal hadas yang baru saja disebutkan. Toharah anil hadas asghar atau akbar, dan khabas yaitulah najasah. Ini penting nih masalah najis ini. Kita kadang baju nang kita pakai nang kayak apa? Amunnya nang peribahasanya bini kada tahu nang kayak apa memberasihi bujur-bujur atau maandak di tempat laundry nang kada tahu bagaimana bujur-bujur mensucikan daripada pakaian. Bisa saja pakaian kita ini berlumuran dengan najis walaupun kada kelihatan dengan kasat mata. Kayak aku sebutkan tadi. Bukan setiap yang ada itu terlihat dengan kasat mata. Di antaranya najis. Makanya penting kita mengetahui daripada bagaimana mensucikan. Inilah paling sekira nyaman lah. Ulun ringkasan. Bata tapas itu paling nyaman sudah bata tapas gini. Walaupun ada najis, walaupun ada napa, paling nyaman itu bata tapas itu napa? Yaitu adalah baju itu andak dulu seberatan hanyar sirami lawan banyu. Sirami lawan banyu. Habis sirami lawan banyu, maka kita katakan apa? Amunnya handakan apa? Sabuni jangan apa lagi sudah. Karena apa? Karena baju nang najis tadi ketika banyu mengalir, maka kita katakan najis-najis yang berada di sana terangkat langsung dengan syarat najisnya itu hukmiyah. Apa hukmiyah? Yaitu adalah najis itu karena lagi baunya, karena lagi rasanya, karena lagi rasanya, warnanya. Dalam artian amunnya seandainya adalah di baju itu ada bekas muntahan anak, muntahan itu dibuangin dulu. Muntahannya dibuangi dulu, bau-bau muntahan itu dibuangi dulu. Amunnya seandainya ada peribahasanya kotoran anak misalnya, membuang air besar misalnya, itu dibersihi dulu. Hanya ditumpuk sebaratan sehingga semuanya hukmiyah, hanya disiram. Karena najasa hukmiyah itu tathur bi ghuslah wahidah, suci dengan sekali sucian. Jelas saya kalau inilah. Atau cara yang kedua, enggak Pak? Siram aja banyu sembarangan aja. Banyu andaki pakaian, seberatan sudah. Putar aja, lawan renso macam-macam. Mbah itu Bang apa? Mbah itu rata-rata orang mesin cuci kalau inilah. Itu pakaian bilas seadanya, ada bilas seadanya. Masukkan ke tempat pembilasan. Itu kan masukkan ke tempat pembilasan tadi harum sudah ya. Karena ada bau lagi, bersih sudah. Ya kalau cuma tadi itu campur najis macam-macam tadi. Gimana kayak apa sekira suci bujur-bujur? Imbas sudah dikaringi tadi, najasahnya hukmiyah sudah siram sekali lagi. Imbas siram sekali lagi, hanyar dikaringkan sekali lagi. Sudah sudah. Ini pelenya tuh nyaman yang kedua nih kalau dengan pertama tadi. Kayak apa? Pian mengkayak aja bebarang aja dulu mana? Menapas, tapas dulu. Imbas sudah tuntung apa? Terserah anak dibilas tuh anak nyaman kan keruyo-yo. Buang banyu nang ada, lewat apa istilahnya itu ada tulisannya drain ya tulisannya. Itu mau buang banyu tuh, buang. Imbah dibuang tutup basah, andaki banyu. Kita kadang memerlukan sucian bujur-bujur ya Mas ini. Sekira menghilangi bau, sabun dan lain sebagainya. Cuci di sana, tambahi banyu deh. Putar barangnya 5 menit ke 10 menit kah. Imbah tuntung itu andak di pengering, karingi. Imbah dikaringi, karing sudah itu pasti hukmiyah sudah. Siram aja sekali lagi. Siram. Imbah siram karingi, udah betul pasti suci sudah pakaian itu. Jadi saya kira ini tutorial menyuci paling gampang. Apa istilahnya? Laundry syar'i ini karena. Ini laundry syar'i ini. Jadi saya kira ini bersuci daripada khabas di antaranya Allah dan lain sebagainya daripada cara-cara yang disebutkan oleh para fuqaha. Naam. Itu ngarannya apa? Ngarannya bersuci secara hissi. Adapun ma'nawi yaitu adalah kita bersuci daripada dzunub wal asam wal akhlaqil mahmudah. Al akhlaq al mazmumah. Yaitulah kita membersihkan diri daripada segala dosa, segala daripada akhlak yang tidak baik. Itu seberatan kita bersuci kepada Allah Ta'ala. Caranya yaitulah dengan kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang itu beriman, nang apa aja dosanya gandalnya, maka semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada taubatnya. Bahkan jargon ulama, jangankan sebenarnya dosa ini itu dan sebagainya, dosa membunuh aja kalau seandainya ia bertaubat,
itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Mbah artinya waktu anu mbah artinya ulun niatnya jago benar, ada awalnya di kampung macam-macam bunuh, wah ini hendak bertaubat apa? Maka taubatnya tetap diterima oleh Allah taala. Penzina artinya ulun niatnya berzina terus waktu anu dan sebagainya. Maka apa? Tutupi itu. Kan usah diceritakan dengan orang, tutupi. Karena Allah SWT sudah menutupi daripada aibnya tersebut. Bahkan syuhud, amunnya ada saksi kan usah dibongkar-bongkar. Bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jargon ulama, orang pembunuh, penzina, orang kafir aja mau bertobat diterima oleh Allah taala. Nanti apa? Orang kafir bertobat, yaitu dengan masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seberatan dosanya itu luntur. Dosanya itu seberatan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu ta'ala. Atau apakan lagi cuma dosa-dosa yang lain. Namunlah ini pentingnya. Amunnya seandainya lah pernah membunuh orang. Di situ ada 3 hak. Makanya amunnya nang kada suah membunuh biasanya jangan kada usah lah. Bakal kalah aja sudah, bakal aja. Tapi kalau seandainya ada yang pernah membunuh orang, maka jargon ulama di sana ada 3 hak. Yang pertama adalah hakullah, haknya Allah SWT. Yang kedua yaitu adalah hakul waris, hak para pewaris. Yang ketiga adalah hakul maktul, hak orang yang dibunuh. Nah, apabila mereka hendak bertaubat bujur-bujur, maka mereka harus menyesali itu. Dan kada ada lagi niatan hendak membuluki gawian tadi, dan inya bujur-bujur kada melakukan lagi daripada dosa tadi. Jangan saya bilang. Maka ini ngarannya hakullah. Terus apa? Orang tadi harus datang kepada keluarga yang dibunuh tadi. Artinya minta maaf. Ulun artinya pernah membunuh keluarga pian. Dan ulun sudah hendak bertaubat, maka tasarah hubungan keluarga tadi. Artinya dari keluarga harus dikisos, bunuh harus balas membunuh. Maka umpati itu. Amunnya artinya udah ada gantian aja, ganti harta aja, walaupun bukan dia, cukup aja. Atau jangan keluarga karena ikam sudah bertobat artinya aja aku maafakan. Maka dengan nang dua tadi digawiakan tadi, inya bertobat bujur-bujur dan inya menyerahkan diri dengan keluarga, maka hak Allah SWT sudah jatuh. Dalam artian kalau dituntut lagi di akhirat. Nang kedua, hak para pewaris sudah jatuh juga, karena inya sudah maafakan. Atau modalnya ini harus minta kisos, maka kita menyerahkan diri karena kita sudah hendak bertaubat, dia sudah menerima daripada konsekuensinya. Yang ketiga adalah hak maktul, orang dibunuh. Hak yang dibunuh ini belum jatuh bagi jabul ulama. Namun ketika inya bertaubat sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala memberikan bingkisan yang begitu indah kepada orang dibunuh tadi. Sehingga orang yang dibunuh tadi jalla Allah taala ini dengan sebab ikam pernah dibunuh oleh fulan tadi, maka ikam mendapatkan hadiah besar ini. Akhirnya inya ridho dengan itu dan akhirnya memaafkan daripada orang yang membunuh tadi. Adapun kalau seandainya tanpa itu, apa misalnya bersih keras subang, artinya aku dah akan bertaubat, ada akan menyerahkan ke keluarganya, ada akan nenek sampai mati artinya. Karena artinya mati batungkeh lawan malaikat, ada lawannya artinya. Ada juga orang kan, ada akan nggak bertaubat. Umur sudah berapa? Ada tahu aku ini ada karena nang hutan nih malaikat gara-gara hutan aku kalau manusia aja meninggal bahkan lagi apa? Maka kadang mesti juga ini diadab disiksa. Kalau pembunuhnya itu pembunuh besar artinya kadang aku menyembahyangi. Kadang aku mau mandi jangan dibawa kubur orang muslim. Kada sampai yang kayak itu. Kecuali ini memandangkan bahwasanya pembunuhan itu halal. Nah ini murtad kan itu. Karena muslimin itu mengharamkan pembunuhan. Nabi Muhammad SAW mengharamkan daripada pembunuhan kepada orang-orang yang beriman. Inya mah halal kan? Oh ini bahaya ini. Tapi amunnya inya kadang aku bertobat aja. Cuma inya tahu jangan itu perbuatan dosa. Maka kita kata inya masih dikatakan orang beriman. Terus bahkan inya kada selama-lamanya disiksa oleh Allah Ta'ala. Karena seberatan daripada beriman, orang beriman itu pasti dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala sehingga inya masuk ke dalam surga walaupun inya berdosa dengan itu.
Nang selama-lamanya diazab itu cuma orang-orang yang kada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Ini ngarannya apa? Taharah hissiyah dan ma'nawiyah. Fa idza tatahhara min al-aqdar, apabila seseorang sudah bersuci daripada aqdar, apa aqdar? Kotoran-kotoran yang hissi dan ma'nawi, wa khala'a ribgatal aghyar, dan dia mencabut keterkaitan dengan yang merubah suasana hatinya, yaitu makhluk ini seberatan merubah daripada suasana hati kita, dan kita akhirnya berlepas diri daripada yang merubah, daripada apa? Daripada pikiran kita, bagaimana suasana hati kita. Maka setelah itu baru goma bimahdidzulati wal inkisar, ianya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika sembahyang itu usahakan nang kayak apa aja kita nih penggayanya, nang kayak apa aja kita nih penyarikannya, itu sifat itu buang barang ke sembahyang itu. Kita merendahkan diri, menghadap bujur-bujur Allah taala, jauhi sifat-sifat nang kada baik itu sebenarnya. Kita merendahkan diri dan penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gama bi ma'dhillati wal inkisar li haibatil malikil qahar, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki dan qahar. Apa qahar? Yaitu adalah akhda'a kulla syai'in li sultanih, yang menundukkan di hadapannya seberataan orang-orang nang congkak. Nang kayak apa aja orang itu jagaunya, kalau sudah dihadapkan Allah Ta'ala, maka seberatan menunduk, dan seberatan itu merendahkan diri dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa izzatil azizil jabbar, dan kemuliaan daripada zat yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Fayakhda'u li sultanil jalal, maka akhirnya dia menundukkan diri kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Wa yulahidu ma'syugal jamal, dan dia memerhatikan dan mengharapkan daripada kerinduan kepada zat yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu apa? Sudahnya merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarra' bid-du'a wal ibtihal. Banyak-banyak tuh berdoa kita. Anak sembahyang kan. Makanya kita habis qomat itu membaca doa Allahumma Rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Mbah itu ulang kita disuruh membaca qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. Mbah itu ulang disuruh kita membaca ulang Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Banyak-banyak berdoa Allah taala tuh anak sembahyang itu. Banyak-banyak tuh. Di antaranya doa yang diamalkan oleh bukan ulama, yaitu nang dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang, dan kada cuma ulun, artinya bobohan keluarga ulun, zuriat ulun, keturunan ulun juga semoga menjadi orang-orang yang menjalankan dan mendirikan daripada sembahyang. Dan ketika berdoa bujur-bujur itu, apa aja yang kita hendak berdoa dah. Apa aja yang kita hendak ungkapkan, pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dipendam doa itu lah. Artinya Allah Ta'ala maha tahu, artinya berdoa panjang lebar, sehingga artinya Allahumma qbal minni ma urid. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah dari hamba-Mu ini daripada apa saja yang aku inginkan. Karena artinya Allah Ta'ala maha tahu. Nah ini salah ini. Kita ini adalah hamba. Ketika berdoa itu membuktikan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Maka banyak-banyak berdoa, dan gawi daripada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya orang banyak kok ini artinya apa? Begawi artinya sebenarnya Allah Taala juga, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Coba bayangkanlah Nabi Allah Musa ketika dikejar Firaun, sini tuh mengikuti tongkat. Maka ajar Allah Subhanahu wa taala apa? Anidrib bi'asakal hajar famfalaqal bahra. Wahai Musa, artinya tuh ketika dikejar Firaun, tongkat nang di tangan ikam itu pukulakan. Maka apa Allah Ta'ala? Famfalaqal bahr, maka akhirnya lautan itu terbuka. Ujur bebuhan ulama balaghah, famfalaqa ay fadaraba famfalaq. Maka Nabi Allah Musa ketika mendengar perintah itu, dasar dipukulakan sidin tongkat itu, maka akhirnya terbuka daripada lautan itu. Dalam artian apa?
Bujur aja, nang membuka akan lautan itu Allah Ta'ala. Cuma kita harus menggawi asbab nang kayak apa supaya lautan itu terbuka. Padahal seandainya tuh Nabi Allah Musa tuh, seandainya tuh ketauhidannya samuran ketauhidan nang kisah sampai itu kan. Bahagianya gawin Allah Ta'ala juga sebenarnya. Ngapa dipukulakan tongkat nenek? Amun Allah Ta'ala hendak kebuka laut tuh. Namun Nabi Allah Musa, Nabi nang betul-betul tahu ketauhidan, ketika Allah SWT suruh pukul daripada tongkat itu, apa? Sidin pukul akan tongkat itu sebagai daripada asbab yang disuruh oleh Allah SWT, maka terbukalah daripada lautan tersebut. Maka doa itu minta terus kepada Allah Ta'ala, terus minta kepada Allah SWT, jangan sampai lelah dan jangan sampai letih. Artinya doanya apa nih karena terkabulkan? Karena ujar Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Allah Ta'ala itu akan mengabulkan sesuai waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang kita inginkan. Naam. Bitasbit baina yaday al-kabiril muta'al, dengan pengokohan yang betul-betul kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan yang maha tinggi, jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh. Summa yaqulu Allahu akbar. Nah, setelah itu hanya kita mengucap Allahu akbar. Nah, ini masuk sembahyang kan. Nah, yang mana insyaallah di pengajian akan datang belum terangkan tentang istilah mugaranah hagigiyah dan mugaranah urfiyah. Nah, di situ karena di dalam sembahyang ini ada rukun secara zahirul Islam yang disebutkan oleh para fuqaha, dan ada juga bagaimana peresapan tentang Allahu Akbar yang diterangkan oleh Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri sini, bagaimana peresapan Allahu Akbar. Dan insya Allah kita akan tambahkan bagaimana tuntunan para fuqaha tentang bagaimana kita bertakbir menghadap Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan kita seberataan di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada karunia anugerah yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik, hidayah, daripada kemudahan untuk memperbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga dijadikan anak-anak yang saleh, salehat, yang mengikuti daripada perintah orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya, mengikuti daripada perintah Allah SWT dan Rasulnya, menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita ketika hidup di dunia ini selalu mengikuti daripada apapun perintah yang diinginkan oleh Sang Pencipta, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin.